Kita boleh bersama-sama mengangkat sebuah pujian. Yesus adalah sahabatku, haleluya. Dia, Yesus adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita puji namanya.
kekuatan dan makhluk kita. Dia gunung batu kita dan tanduk keselamatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah jawaban hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Firman-Mu adalah keselamatan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan diuburkan, yang bermasalah ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya, jalan-Mu tidak dapat diselami oleh siapapun. Tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami, haleluya, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, amin Tuhan, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, amin, haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu bersama, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Diserahkan kepada hamba. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita. Salam. Shalom. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan kepada kita, terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya beri judul, kita adalah sahabat Kristus. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa kita adalah sahabat Kristus seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pemahaman ini penting agar kita tahu, agar kita yakin bahwa kita mempunyai seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita, dan tidak pernah melupakan kita. Ia selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Mencari seorang sahabat di antara manusia sangatlah sulit, tidak mudah. Tetapi ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan kita. Ia telah memilih saudara dan saya menjadi sahabatnya. Syarat persahabatan adalah ketaatan. Bersahabat dengan Tuhan berarti harus siap untuk melaksanakan firman Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan berarti dia tidak layak menjadi sahabat Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejak semula ketika Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi sekutu-sekutu Tuhan. Tapi ketika dosa masuk ke dalam diri manusia, maka dosa itulah yang merusak hubungan dengan Tuhan. Dosa merusak persahabatan dengan Tuhan, seperti yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa bukan sekadar masalah. Dosa tetap dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih, yang mengutus anaknya yang tunggal, yang bernama Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan pada awalnya, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan pada mulanya, hubungan manusia dipulihkan kembali. Haleluya. Seorang sahabat adalah seorang yang rela berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus mau berkorban buat kita karena kita adalah sahabatnya. Pengorbanan Yesus Kristus adalah pengorbanan yang mahal. Darahnya tertumpah di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Anak domba Allah harus berkorban untuk kita, yaitu Yesus Kristus, untuk penebusan dosa kita semua. Inilah sifat persahabatan yang sejati. Rela berkorban, rela mengasihi, rela berbuat yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang adalah sahabat kita, yang selalu peduli, yang selalu mengasihi kita semua. Seperti yang dituliskan dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah sahabatnya.
Ia tidak pernah membiarkan kita, tetapi Ia selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan, memelihara persahabatan kita dengan Tuhan tetap harmonis? Yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Di dalam persahabatan dibutuhkan kepercayaan. Kita harus bisa dipercayai oleh Tuhan, dan kita juga harus bisa mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, yang kedua, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya persahabatan kita dengan Tuhan tetap harmonis, kita harus setia. Setia ikut Tuhan, setia melakukan firman-Nya, setia melayani, setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, kita harus tetap membangun hubungan yang secara terus-menerus dengan Tuhan. Di dalam persahabatan harus ada hubungan yang terus-menerus, hubungan yang senantiasa semakin baik, semakin bertumbuh ke arah Kristus. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Tentu melalui doa-doa kita, melalui kesetiaan kita beribadah, melalui ketekunan kita di dalam membaca firman Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita tak percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, kita setia kepada Tuhan, bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan, persahabatan kita tetap harmonis dengan baik. Kiranya firman yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau setia bagi kami. Ajar kami tetap setia kepadamu dan mengasihi Engkau. Seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini, biarlah mereka diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hibur, berkat Tuhan mengalir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa ya, bahwa mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sahabat kita yang hebat dan dahsyat. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kita akan pujian, berilah yang baik. Haleluya. Tuhan. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Bila yang baik, oh bila yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan hadir di dalam ibadah siang hari yang indah ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu semua. Kiranya terus melimpah berkatnya. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari yang indah ini. Saya semua makin berdiri. Segala puji, hormat, juga syukur. Haleluya. Doa berkat dan doa. Kita serahkan kepada Allah. Segala puji, hormat, juga syukur tunaikan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku
dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami, sehatkan bangsa kami, sehingga semua kegiatan-kegiatan di bangsa ini boleh berjalan dengan baik. Berkati pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh para pejabat. Berikan kemampuan dan kekuatan untuk memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat Tuhan yang menyaksikan program ini. Kemuliaan hanya bagimu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita akhiri ibadah ini dan kita terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji